Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما وارزقني فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Hadirin sidang Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah, patutlah kiranya bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yang mana kita sudah diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan puasa sebulan lamanya. Alhamdulillah, kita masih diberi umur panjang, kita masih diberi sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan ritual ibadah di bulan suci Ramadan. Perlu diketahui, tidak semua orang punya kesempatan seperti kita. Ada saudara-saudara kita mau Ramadan, bahkan di tengah-tengah Ramadan sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, mari kita syukuri. Kita diberi umur panjang oleh Allah, diberi kesempatan oleh Allah, mari kita syukuri. Diberi sehat oleh Allah, mari kita syukuri. Bagaimana cara mensyukuri nikmat? Kita memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ibadah kita di bulan suci Ramadan, baik itu tarawihnya, baik itu membaca Al-Qur'annya, baik itu infak sedekahnya, mudah-mudahan semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan pula kita masih diberi kesempatan oleh Allah, diberi umur panjang oleh Allah untuk bisa menemui Ramadan yang akan datang. Amin Allahumma amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang sangat dimuliakan oleh Allah, mari kita merenung sejenak. Apakah kira-kira sudah ada imbasnya, sudah ada hasilnya puasa kita selama sebulan penuh? Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pelajaran kepada kita untuk wajib berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayo kita renungkan ayat ini. Kalau panjenengan disuruh puasa oleh Allah, tujuan Allah cuma satu, apa? La'allakum tattaqun, supaya kula panjenengan jadi orang yang bertakwa. Bagaimana ciri orang yang bertakwa itu? Orang yang bertakwa itu kalau sudah mendengar panggilan azan segera. Bahkan sebelum azan, 10 menit sebelum azan, beliau ini orang yang bertakwa, wis wudu, wis suci, masuk ke rumah Allah, ke masjid, sholat sunat tahiyatan masjid. Masih belum bertakwa, ya Allah. Turun azan, hayya ala sholat, ada.
takwa inilah yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena orang-orang yang bertakwa inilah orang yang penuh tanggung jawab terhadap sholatnya, apalagi terhadap pimpinannya. Sayang kepada anak buahnya, tidak ngamuan, tidak ngendangan, tidak marah. Bahkan orang-orang yang bertakwa akan disiapkan rumah di surga seluas langit dan bumi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati uiddat lil muttaqin." Ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah, wasari'u ila maghfirah, bersegera menuju ampunan Allah. Titik-titik tulisan istighfar, astagfirullah, keliru, astagfirullahaladzim. Apakah kita sudah seperti itu? Idul Fitri hari ini harus lebih baik daripada yang lain. Kalau kita sudah bisa senantiasa beristighfar kepada Allah, apalagi meminta maaf, apalagi memaafkan kepada sesama manusia. Orang inilah yang diharapkan oleh Allah. Terus siapa lagi? Ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah, alladzina yunfikuna bis-sarra'i wad-dharra. Alladzina yunfikuna bis-sarra'i wad-dharra. Orang-orang yang bertakwa itu senengane infak sedekah. Ono celengan melaku hati diletok. Artinya terenyuh. Walaupun saksen rongsen sing duwe akeh dilebokno akeh. Alladzina yunfikuna bis-sarra'i wad-dharra. Terus kalau disakiti oleh orang lain atau saudaranya, wal kadhibina al-ghaidh, tidak marah, tidak punya dendam, bahkan membuat orang lain bisa tersenyum untuk kita. Nah, yang paling penting itu guys, senyum. Ya. Sekarang itu banyak orang ngomel, banyak orang marah, banyak orang merebut. Ya, ini sebagai aparat negara, ini bisa membuat senyum masyarakatnya. Masya Allah, surga di depan kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Di dalam bulan suci Ramadan, kata Rasulullah SAW, hendaknya kita itu berakhlak, akhlaknya Allah. Bagaimana akhlaknya Allah? Allah tidak makan, tidak minum, tapi memberi makan semuanya. Kita berpuasa tidak makan, tidak minum, tapi di benak kita, di pikiran kita, memikirkan bagaimana saudara kita supaya bisa tersenyum, bisa kenyang, bisa bahagia karena kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahil hamd. Kalau kita sudah bisa membahagiakan orang lain, bisa memuaskan orang lain, insya Allah itu termasuk orang-orang yang diharapkan oleh Allah, yaitu orang-orang yang mendapatkan surga yang seluas langit dan bumi. Masya Allah. Alladzina yunfikuna bis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhibina al-ghaidh. Senengane infak sedekah, disakiti orang lain, sabar, menahan amarah. Bahkan bukan cuma sabar kok,
Bukan menahan amarah toh, tapi apa? Wal 'afina 'anil nas. Dia bisa memaafkan kesalahan orang lain. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Pekerjaan yang seperti inilah, amalan yang seperti inilah yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa seperti itu, duit infak sedekah, disakiti dia tidak marah, menahan amarah, bahkan wal afina 'anil nas, dia akan mengampuni, memaafkan orang yang berkesalahan buat kita. Terus orang yang bisa seperti itu, wallahu, Allah bersimpah, Allah yuhibbul muhsinin. Allah senang orang-orang yang berbuat baik. Baiklah Bapak Ibu, khutbah yang singkat ini mudah-mudahan sepulang dari sholat kita senantiasa saling memaafkan, dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillah wa bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bil kiramatil Fatihah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang terakhir, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, tahu-tahu Rasulullah mengucapkan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Para sahabat pun mengucapkan Rasulullah. Kau amin. Mengucapkan amin sampai 3 kali. Subhanallah. Setelah khutbah selesai, Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, kenapa jenengan tiba-tiba mengucapkan amin 3 kali? Tadi ada malaikat Jibril ngomong sama saya, ya Rasulullah, aku akan berdoa dengan yang mengamin. Apa itu? Ya Allah, jangan engkau terima puasanya orang-orang yang belum minta maaf kepada kedua orang tuanya. Rasulullah amin, 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 amin. Ini diantaranya. Yang kedua, Rasulullah mengamini malaikat Jibril berdoa, ya Allah, jangan engkau ampuni orang-orang yang berpuasa yang masih tidak memaafkan teman-temannya, saudara-saudara. Amin, amin, amin. Inilah Bapak Ibu khutbah yang terakhir. Semoga kula panjenengan sepulang dari sini saling memaafkan, dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan lillahi wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalihi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Allahumma taqabbal minna wudu'ana wa salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'ana wa ruku'ana wa idana wa sujudana wa qu'udana wa tasbihana wa tahlilana wa tadru'ana wa takhushu'ana wa la tadriya wujuhana ya ilahal alamin wa ya khairan nasirin برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا
حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم يا فتاح يا رزاق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم